Halo, berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 1. Kali ini saya akan membahas tentang seorang pria atau seorang mafia yang dikenal sangat kejam di dalam sejarah mafia, khususnya di Italia. Dia adalah Giovanni Brusca. Giovanni Brusca lahir di Giuseppe Jato di sebuah daerah di Palermo, Italia. Darah mafia memang telah mengalir di darah Giovanni Brusca dari kakek buyutnya yang seorang mantan petani hingga bergabung dengan mafia lokal di daerah tersebut, hingga menurun ke kakeknya, ke ayahnya, juga ke Giovanni Brusca tersebut. Bahkan ayah Giovanni Brusca adalah seorang godfather mafia. Awal Giovanni Brusca terjun ke dunia mafia, ia menjadi supir seorang don. Don itu sebutan sebagai seorang bos. Bos Brusca bernama Bernardo Provenzano. Saat Brusca menjadi sopir Bernardo, namanya kian naik dan terus naik. Namanya dikenal di antara kalangan-kalangan mafia. Bernardo Provenzano sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Kian lama, kian naik, dan taring Giovanni mulai terlihat dan semakin terlihat. Hingga akhirnya dia bergabung dalam grup pembunuh bayaran yang bernama Corleonesi. Corleonesi ini adalah sebuah faksi di jejaring mafia Sisilia yang dikomandoi oleh Salvatore Totorina. Corleonesi ini berjaya pada kurun waktu 1980 sampai 1990-an, sekitar 10 tahun. Corleonesi ini eksis di dunia mafia. Setelah sekian lama, Giovanni Brusca ini terjun ke dunia mafia dan mengawali karirnya dan terus naik hingga akhirnya pada tahun 1989 ayah Giovanni Brusca yang bernama Bernardo Brusca tertangkap oleh aparat hukum dengan kasus pembunuhan berencana. Ayah Giovanni Brusca divonis hukuman seumur hidup. Setelah ayahnya ditangkap, Giovanni Brusca menjadi capo mandamento. Jadi capo mandamento ini adalah seperti penerus atau pemegang mandat atau suksesor atau apalah gitu. Jadi dia meneruskan posisi ayahnya menjadi pemimpin mafia lokal. Di saat ia menggantikan ayahnya, kegilaan Brusca tak terbendung. Ia menjelma menjadi monster yang haus darah. Banyak julukan-julukan yang diberikan kepada dia, contohnya Algojo, eksekutor, hingga akhirnya si babi. Julukan-julukan itu diberikan oleh orang merujuk pada kekejaman Giovanni Brusca. Pada tahun 1993, ada sebuah kasus yang menggegerkan, yang menunjukkan betapa sadisnya Giovanni Brusca saat ia menculik bocah lelaki umur 11 tahun bernama Giuseppe Di Matteo. Jadi bocah 11 tahun itu ia culik, setelah itu ia bunuh, dan jasadnya itu direndam di larutan asam. Jadi kita gali dulu ini di Giuseppe Di Matteo ini siapa? Jadi Giuseppe Di Matteo ini adalah bocah berumur 11 tahun, yaitu putra seorang anggota Cosa Nostra dari wilayah Altofonte bernama Santino Di Matteo. Ini urusan ayahnya yang mengakibatkan anaknya menjadi korban. Mari kita cari tahu kenapa bocah 11 tahun ini bisa dibunuh karena ulah ayahnya. Oke, kita lihat. Jadi pada tahun 1992, Santino Di Matteo, si ayah bocah tersebut,
itu ditangkap oleh aparat hukum, dan secara mengejutkan ia membeberkan tentang pembunuhan dua hakim anti mafia, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Jadi pembunuhan dua hakim anti mafia tersebut itu melibatkan bos Giovanni Brusca, Salvatore Totorina. Hal tersebut membuat Salvatore Totorina marah besar. Ia sangat berang dengan Santino Di Matteo, hingga membuat Salvatore Totorina mengutus Giovanni Brusca untuk menghabisi Santino Di Matteo. Jadi cerita sedikit tentang hakim anti mafia yang dibunuh oleh Salvatore Totorina tersebut, Giovanni Falcone. Ia adalah seorang yang asli lahir di Sisilia, yang bekerja sebagai hakim di Palace of Justice di Palermo bersama Paolo Borsellino. Falcone akhirnya memimpin anti-mafia pool, sebuah satgas anti-mafia yang dibuat langsung oleh atasan mereka, yaitu Hakim Cinici. Jadi prioritas tugas satgas ini adalah untuk menyeret Salvatore Totorina ke penjara. Pada era itu, tugas satgas ini adalah maha berat, sangat berat. Karena pada saat itu, status Salvatore Totorina itu adalah pemimpin dari Corleonesi. Yang ingin menangkapnya tidak hanya harus mempunyai nyali yang sangat besar, tapi juga butuh strategi yang sangat-sangat brilian. Ia ingin menangkap orang yang sangat berpengaruh di dunia mafia. Untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, Falcone dan seluruh anggota Satgas anti mafia tersebut bekerja sama dengan seluruh mantan-mantan mafia. Contohnya Tommaso Buscetta, mantan mafia yang ditangkap di tengah hutan Amazon di tempat persembunyiannya, yang akhirnya ia bersedia menjadi informan pemerintah, atau yang biasa disebut di Italia pentiti. Kesediaan Buscetta menjadi informan pemerintah menimbulkan kecaman dari para mafia kepada Buscetta sebagai seorang pengkhianat. Tapi Buscetta tidak menganggap dirinya pengkhianat. Bagi dia, menangkap Salvatore Totorina adalah hal benar, karena Salvatore Totorina itu telah melanggar etika dengan membunuh bos-bos mafia lain yang bergesekan dengan dia. Buscetta ini sangat menganggap serius etika di antara para mafia. Jadi Salvatore Totorina ini selalu membunuh bos-bos mafia lain yang dianggap menghalangi jalan dia. Dia melanggar etika para bos mafia, itu kata Buscetta. Maka dari itu Buscetta bersedia menjadi informan pemerintah untuk menangkap Salvatore Totorina ke penjara. Satgas anti mafia atas bantuan Buscetta sukses besar. Ia menangkap sekitar 474 anak buah Salvatore, dan 338 orang diantaranya dinyatakan bersalah dan dihukum. Karena banyaknya orang yang ditangkap anak buah Salvatore Totorina ini, pemerintah Italia sampai membuat jeruji atau penjara khusus bagi mereka anak buah Salvatore. Jeruji khusus itu disebut maxi processo atau max trial, atau bisa dibilang penjara yang maksimum security. Keberhasilan Satgas anti mafia tersebut membuat nama dua hakim anti mafia, Falcone dan Borsellino, melangit. Khususnya Falcone, ia dijagokan menjadi ketua pengadilan Palermo. Keberhasilan mereka menangkap banyak sekali anak buah Salvatore Totorina atas bantuan Buscetta tadi itu dipuji oleh pemerintah Italia.
mereka dielu-elukan layaknya pahlawan. Meskipun ia digadang-gadang akan menjadi ketua pengadilan Palermo, tapi di saat voting untuk menjadi ketua pengadilan Palermo tadi, ternyata Falcon kalah dengan seorang hakim yang bisa dibilang mempunyai kedekatan dengan Salvatore Totorina. Karena hal tersebut, karena kalahnya Falcon di voting untuk menjadi ketua pengadilan Palermo, hasilnya ratusan anak buah Salvatore Totorina yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh Falcon akhirnya dibebaskan. Tak hanya itu, Salvatore Totorina masih menyimpan dendam kepada dua hakim, yaitu Falcon dan Borsellino. Di Salvatore ini masih belum terima, masih menyimpan dendam dua hakim tersebut sebelumnya, hingga ia menginginkan dua hakim tersebut dieksekusi mati. Yang menjadi eksekutornya adalah Giovanni Brusca, hingga kedua orang tersebut tewas dalam ledakan bom pada 23 Mei 1992, yang akhirnya peristiwa meninggalnya dua hakim tersebut diperingati atau disebut dengan istilah Capaci bombing. Jadi itu menjadi sebuah tragedi di Italia. Kasus tersebut membuat rakyat Sisilia marah bukan main kepada Salvatore Totorina. Jadi Salvatore dan seluruh anak buahnya diburu oleh masyarakat. Jadi Salvatore dan anak buahnya diburu habis-habisan. Hal tersebut menjadi satu-satunya sejarah di Sisilia bahwa mereka tidak mau bungkam oleh mafia. Jadi mereka melawan. Mereka marah sekali karena dua hakim anti mafia itu dibunuh. Hingga pada tanggal 15 Januari 1993, pemburuan kepada Salvatore dan kawan-kawan ini akhirnya membuahkan hasil. Salvatore Totorina tertangkap. Tertangkapnya Salvatore Totorina ini ternyata pihak pemerintah itu bekerja sama dengan mafia lain, yaitu Balduccio Di Maggio. Dia adalah mafia yang dikabarkan juga akan dihabisi oleh Salvatore. Jadi pada November 1993, banyak mafia-mafia lain yang mungkin geram atau tidak suka dengan Salvatore ini, mereka juga ikut memberikan kesaksian di pengadilan. Salah satunya yang berpengaruh atau berperan penting di pengadilan tersebut adalah ayah bocah 11 tahun yang terbunuh. Jadi setelah saksi di pengadilan yang mengadili Salvatore Totorina, muncullah ide untuk menculik anak Di Matteo. Jadi modusnya itu, penculiknya, mereka tuh menggunakan pakaian polisi menjemput anak Di Matteo, yaitu Giuseppe Di Matteo. Mereka menjemput anak tersebut dengan alasan akan mempertemukan dia dengan ayahnya yang kala itu berada dalam lindungan aparat. Giuseppe diculik selama 26 bulan oleh Giovanni Brusca. Selama ratusan hari itu pula, Giuseppe Di Matteo mendapatkan siksaan dan siksaan. Berbagai foto Giuseppe yang sangat mengerikan berkali-kali dikirim Di Matteo untuk membungkamnya di pengadilan. Jadi selama pengadilan berlangsung ini, ketika Santino Di Matteo ingin bernegosiasi untuk membebaskan anaknya, ternyata Giovanni Brusca sudah tidak tahan, hingga akhirnya dia mencekik Giuseppe Di Matteo, bocah 11 tahun, dicekiknya hingga tewas. Tak hanya itu, jasad
bocah 11 tahun ini direndam di larutan asam. Di Italia, tindakan bengis tersebut sering dibilang dengan istilah lupara bianca. Jadi kekejaman Brusca ini, dia bukan hanya ingin membuat Santino Di Matteo bungkam. Giovanni Brusca membuat keluarga Giuseppe Di Matteo, khususnya ayahnya Santino Di Matteo, itu tidak bisa menguburkan jasad Giuseppe Di Matteo atas pembunuhan yang sangat keji tersebut. Brusca ditangkap pada 20 Mei 1996 di sebuah rumah kecil di Agrigento saat Brusca sedang makan malam dengan keluarganya. Penangkapan Brusca tersebut dirayakan oleh seluruh aparat kepolisian, sangat bergembira dan dirayakan penangkapan Brusca tersebut. Mereka bersorak-sorai membunyikan klakson hingga berpelukan. Beberapa polisi tersebut melepas topeng. Jadi kepolisian setempat itu sampai menggunakan topeng dalam menangkap mafia-mafia tersebut. Jadi saat tertangkapnya Brusca, mereka melepaskan, sebagian dari mereka melepaskan topengnya sebagai bukti atau simbol kalau mereka tidak lagi takut kepada mafia. Brusca didakwa penjara seumur hidup, khususnya atas kematian Falcon dan Borsellino, dua hakim Satgas anti mafia yang dibunuhnya. Ternyata penjara seumur hidup ini membuat Brusca pun ingin menjadi pentiti. Untuk meringankan hukumannya, Brusca pun bersedia menjadi pentiti, informan pemerintahan, sampai kemudian ia membocorkan bahwa pembunuhan Falcon melibatkan Menteri Dalam Negeri Nicola Mancino. Atas kerjasamanya tersebut, Brusca akhirnya diberikan keringanan setelah 45 hari penahanannya. Jadi setiap 45 hari dia diberikan waktu 1 minggu untuk menemui keluarganya. Pihak kepolisian memberikan keringanan tersebut kepada Brusca atas kerjasamanya dalam mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Falcon. Sekarang bagaimana Santino Di Matteo mengetahui bahwa Brusca telah tertangkap? Mereka berdua ini pernah bertatap muka di pengadilan. Jadi saat pengambilan sumpah jabatan sebagai pentiti, karena Brusca juga bersedia untuk menjadi pentiti, jadi mereka bertemu dan Santino Di Matteo mengucapkan kata-kata seperti ini kira-kira. Saya menjamin kerjasama saya sebagai pentiti dengan pemerintah, menjadi informan pemerintah, tapi tidak dengan hewan ini, tidak dengan Brusca. Karena jika 2 menit saja, sebentar saja mereka tidak dalam pengawalan, maka Santino Di Matteo akan memenggal kepala Brusca. Dan inilah cerita tentang Giovanni Brusca, mafia yang sangat sadis. Dia eksekutor handal, seorang yang sangat loyal kepada bosnya, tapi juga sangat berdarah dingin dalam mengeksekusi target-targetnya. Dan itulah cerita tentang Giovanni Brusca atas kasus-kasus dan perjalanan hidupnya hingga akhirnya dia mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup, banyak perbuatan-perbuatan atau pembunuhan keji yang tidak terdata sebenarnya. Jadi kurang lebih ada, dari informasi yang saya cari, di sekitar 200 orang yang telah dia bunuh. Dan saat ini tidak diketahui bagaimana info Giovanni Brusca, apakah masih hidup atau sudah meninggal, karena sudah cukup lama ya. Tapi jika ada yang mengetahui tentang infonya atau ada penambahan dalam kisah saya, atau ada yang ingin ditanya,
silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Selamat malam.